Orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, ia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Kita lanjutkan. Nah, kemudian kawan-kawan, saya ada melihat sekarang ini fenomena aneh. Terjadi ada perseteruan-perseteruan, tak kecil, tak besar, saya nggak tahu. Antara orang-orang apa namanya dia, yang ke Yaman-Yamanan dengan orang-orang yang ke pribumi-pribumian. Saya nggak tahu, memang saya lihat ada perbedaannya di situ ya. Perbedaannya sangat menyolok bahwa Yaman ini dikatakan pemilik tanah Jawa, Sunda, segala macam. Nanti seluruh Indonesia ini milik orang Yaman gitu ya. Nanti kita lihat ya. Ini saya ambil dulu ketika debat antara Ustadz Wafi dan kawan-kawan. Ini ya. Tim Imaduddin ya keluar ya, ini mengenai Habib dan apa aja. Grup Imaduddin memang pengecut, sudah kalah lari. Nah ini, kita dengar dulu. Muhammad Kadzim, daerah Manaf Al-Ambaria, itu kan wafat 880. Ada orang sezaman, tahun 795, itu hidup. Ada ulama dari Sakhawi itu ngeredaksikan gini, namanya Abdul Kabir, Ibn Abdillah, Ibn Muhammad, Ibn Ahmad bin Ali ila Anqal, Nazilum Makkah, wa nasya'a biha, walakiya jama'atan ka'abai alawi. Ada redaksi 4 orang pada periode yang sama. Tolonglah. Saya mustami bener tadi itu antum minta tolong. Tolong Kiai Hanan. Tolonglah. Ini belum dibalas sekalipun sama Kiai Imad, dan saya yakin Ya. Itulah mereka sekarang sering membuat diskusi-diskusi. Untungnya di Indonesia ya. Kalau misalnya itu di Afghanistan, kita nggak jamin kondisinya seperti ini, sekondusif itu ya. Kalau di Afghanistan, Pakistan, Afghanistan, Irak, Iran, pokoknya negara-negara yang menganut itulah ya. Mungkin orang udah tembak-tembakan kawan, nggak ada cerita. Nggak ada cerita kawan. Kita itu berasal dari budaya Indonesia, budaya Nusantara. Ya seperti gitu kawan. Lebih mengemukakan musyawarah untuk mufakat daripada langsung barbar. Ya kalau di Afghanistan, Pakistan mana ada cerita. Nah ini sekarang kita lihat Sheikh Fathur Rahman. Sekarang ada lagi Sheikh, ada Habib, dan ada lagi orang Indonesia golongan ketiga paling rendah. Kayaknya ada kasta kawan. Saya nggak tahu ya Sheikh ini bilangnya gini. Suka ada orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, ia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Sampai gitu. Cik Bapak Ibu sekalian, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad kita teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Coba lihat hadis Nabi. La fadla li arabiyyin ala jamin. Tidak ada unggulnya orang Arab dan bukan Arab. Nabi orang Arab, tapi tidak ada unggulnya urusan keturunan. Arab
mengalahkan yang bukan Arab ajam kita seperti orang Sunda, orang Indonesia. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya takwa kepada Allah. Suka ada. Ya. Kita dikejutkan oleh pernyataan Bapak ini. Bahwa katanya Habib itu datang ke pesantren, minta uang, minta wanita. Enak kawan. Ya. Memang keturunan dari Habib itu katanya tidak ada beda dengan ya orang-orang kebanyakan lah. Cuman ini memang sangat lucu. Baru tahu saya kawan ada hal seperti itu, bisa minta perempuan. Istrinya ada berapa, minta lagi perempuan. Tapi mereka senang kawan, melayani, bangga. Ya kita bisa apa? Yang mereka ikhlas. Kita nggak bisa kawan, kita hanya nonton aja. Kita hanya mutar-mutar video mereka. Biarlah mereka yang saling berselisih di antara itu ya. Jadi ya begitulah. Nah ini ada lagi kawan, kita lihat ya. Jadi saya banyak ngumpul-ngumpulkan ini. Mereka sekarang ini ada fenomena baru, sudah mulai curiga dengan orang-orang yang mengaku Habib, gampang untuk menaikkan status sosial. Sekarang ini apa? Kita tonton dulu. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Man afdol, siapa? Ya, ada dibilang gini, satu Habib yang bahlul, itu bandingannya 70 kiai yang apa katanya tadi ya? Ya lupa aku tunggu nanti ya. Jadi mengenai keutamaan katanya. Kita lihat dulu, ulang. Kita dengar. Apa yang lebih utama? Asyarif atau alim? Seorang sayyid, seorang habib, atau orang alim? Syarifun jahilun, habib bodoh, itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Ya, Habib bodoh lebih utama kawan. Kenapa mereka mengatakan Habib bodoh lebih utama? Ya nggak mungkin lah orang cerdas lebih utama. Kriteria cerdas itu dimulai dengan dapat baca tulis. Di dalam kalangan akademisi, salah satu item mendasar daripada cerdas itu adalah bisa baca tulis. Nah, tidak mungkin orang yang bisa baca tulis lebih hebat daripada orang yang tidak baca tulis. Nanti kena ska. Makanya dia mengatakan Habib apa doif apa doonyo karena tadi ya apa bukan bahlul lebih mulia daripada 70 apa katanya tadi ya. Kita lanjutkan dulu. Saya sangat tertarik mengenai ulasan ini kawan. Ya. Ya kalau enggak, kalau misalnya dibilang Habib bahlul ya bahlul gitu, kasihan kawan ya. Nanti ada jadi yang bahlul juga. Karena dasar menentukan orang bahlul itu bisa baca tulis. Qala atau beliau berkata syarifun wahidun, satu habib, satu syarif, satu sayyid afdal min sab'ina aliman, lebih utama daripada 7 orang alim. Nah, jadi tidak ada kalian gunanya mencari alim-alim. Kenapa? Satu habib lebih utama dari 7 orang alim. Sekalipun dia katanya tadi apa? Bahlul. Aduh kawan. Jadi kalau Bapak bilang tadi feodalisme kan. Kasihan aku kadang lihat orang ini kawan. Mau berkata benar enggak bisa, takut enggak masuk surga. Kalau tidak berkata benar dianggap jadi dijajah. Kan begitu kawan ya. Nanti kita lihat video-video lain. Kita bukan dijajah katanya. Ya kau bisa apa? Dilarang kau naik haji nanti. Susah. Enggak bisa kau jadi haji yang mabrur atau lengkap Islammu. Kalau enggak lengkap Islam itu bagaimana? Kan begitu ya. Ya sudahlah, ikhlaskan saja lah ya. Kita ulang lagi ya. Bahwa barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Bukan kemudian kita membanggakan nasab kita, bukan. Mau anak aparat, mau anak pejabat, mau anak rakyat, mau anak konglomerat silakan. Mau dzurriyyah Nabi, bukan dzurriyyah Nabi silakan. Jadi bukan itu Pak esensinya, lita'arofu, untuk saling mengenal, sharing. Barometer kemuliaan seseorang bukan dilihat dari mana dia berasal. Dalam kitab ini dijelaskan. Wa ikhtalafa al-a'imma ayyuhuma afdal. Qala ba'dul ulama fil mafadila baina syarafil ilm wa syarafin nasab. Antara mulia lebih mulia ilmu atau lebih mulia nasab garis keturunan.
para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat, maka para ulama menjawab. Yang kedua, qalu, para ulama itu berkata, li'annahu dzatiyun. Garis keturunan itu zat. Nggak bisa dirubah. Darah. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Ngeri kawan. Satu orang Habib, Habib Bahlul, bandingannya dengan 70 kiai yang alim. Kiai itu kan orang Indonesia. Di Arab ada gak kiai? Saya nggak tahu. Hamka ada nggak di Arab? Nggak ada ya. Jadi satu Habib Bahlul itu setara 70 kiai yang alim. Makanya kalian jangan sok-sok alim. Tidak ada guna kalian. Habib Bahlul saja lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Kan itu kata bapak itu tadi ya. Kasihan aku melihat kita orang Indonesia. Yang dimuliakan itu orang Arab. Indonesia itu enggak. Contoh, kita berangkatkan TKI kita di sana. Diperkosa di sana. Enggak dapat hukuman. Malah yang diperkosa bisa dapat hukuman. Karena bagi mereka semua yang di sana itu dia anggap seperti budak mereka, suka-suka mereka. Mereka kebal hukum. Kalau kita melawan, mereka mati, mereka memperkosa. Lihat di TV-TV itu. Yang membela diri itu yang dihukum. Ya, kasihan memang kawan. Tapi apa boleh buat. Ya begitulah. Tapi apakah mereka cerdas? Tidak. Kalau orang Kristen gimana? Loh kan Yahudi. Makanya kita memisahkan diri dengan Yahudi. Kita namakanlah kita Kristen. Sehingga kita bebas merdeka, tidak ada kuk. Paham ya? Tidak ada perbedaan orang Yahudi dengan orang Nasrani. Orang bersunat dengan orang tidak bersunat. Orang Yahudi dengan orang Kristen tidak lagi beda. Baik orang yang bersunat maupun tidak bersunat. Jikalau ada satu Tuhan yang sama, mereka diselamatkan oleh karena iman. Paham ya? Nah itu kawan. Enaknya di Kristen gitu. Orang Belanda pun kita datang gak perlu cium-cium tangan, berlutut-lutut, jalan ada gak ada itu ya. Karena kita sudah dibebaskan Yesus dari kuk perbudakan. Perbudakan apapun itu tidak berlaku lagi di dalam kekristenan ya. Loh kita sudah dibebaskan, masa kita mau lagi diperbudak dalam bentuk-bentuk lebih halus? Janganlah. Perbudakan itu banyak bentuk-bentuknya ya. Makin diperhalus, makin ke sini makin diperhalus. Dan surga dicabut. Ya. Jadi kadang orang itu surganya pun dicabut. Biar makin takut ya. Tapi apa boleh buat.